Hai, perkenalkan nama saya Nita Anggraini dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan berpikir perspektif menurut sejarah. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya teman-teman. Berpikir dengan perspektif sejarah artinya upaya memaknai kehidupan melalui perspektif sejarah. Dengan kata lain, perspektif sejarah digunakan untuk memahami proses kehidupan manusia. Perspektif yang digunakan dalam kajian sejarah yaitu 1. Konsep kronologis, 2. Konsep diakronik, 3. Konsep sinkronik, 4. Konsep kausalitas, dan 5. Konsep periodisasi. 1. Konsep kronologis. Kronologis berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Dalam kisah sejarah, peristiwa harus disusun berdasarkan waktu kejadiannya. Urutan peristiwa yang dituliskan tidak boleh melompat-lompat. 2. Konsep diakronik. Istilah diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia yang berarti melintasi, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Konsep diakronik lebih mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. 3. Konsep sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Ketika sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah bukan hanya memanjang dalam waktu, melainkan meluas dalam ruang. 4. Konsep kausalitas. Setiap peristiwa memiliki latar belakang pemicunya. Sejarawan Soeharto dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus ini disebut sebagai pemicu atau trigger. 5. Konsep periodisasi. Periodisasi dapat diartikan sebagai pembatasan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Sejarah membatasi kajiannya pada kurun waktu tertentu. Pembabakan waktu diterapkan untuk menunjukkan bahwa suatu kurun waktu memiliki corak khas. Adapun tujuan pembabakan waktu dalam periodisasi sebagai berikut: A. Melakukan penyederhanaan, B. Melakukan klarifikasi dalam sejarah Indonesia, C. Mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, D. Memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan.